Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you doing? I guess all of you are in a good condition. Alright students, come back again with me in English subject. So, let's begin our learning today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright students, in this occasion, our discussion will be about recount text. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang recount text. So, have you ever heard or have you ever found these types of the text? Well, you did already. Kalian pastinya sudah mengetahui dan sudah mempelajari recount text ini. Pada semester kali ini, recount text juga merupakan salah satu text-based genre yang akan dibahas di semester 2. Nah, ada yang pernah tahu atau ada yang pernah membaca tentang recount text? Baik, kalau begitu bagian pertama saya akan tunjukkan terlebih dahulu contoh teks dari recount text. Alright, so now please listen carefully and then try to understand the meaning or the text, okay? Because after I read the whole text, there will be some questions to check your understanding. In 2018, I started my study for postgraduate degree at Yogyakarta. I began my first semester on March. It was very exhausting month I have ever had. Why March was very exhausting? It was because I had to adjust everything. It was like round trip once a week, Tasikmalaya to Jogja. You can imagine, 10 hours trip on the bus or 6-hour trips on the train made my foot swollen. Besides, the class also was always full of tasks. Moreover, at that time, I haven't had place to stay for 2 or 3 days at Jogja. Next, after adjusting with the whole rushing, I did the introductions with the members of the class. We enjoyed the conversation. I thought everything since my first arrival at Jogja. Fortunately, one of my classmates offered me to stay at his dormitory, so I finally accepted his offer. Although studying at Jogja was very exhausting, but I loved studying there. Baik, dari penggalan atau dari paragraf yang telah dibaca tadi, ini merupakan contoh dari recount text. Sudah kalian bisa menebak kira-kira apa sih peruntukannya teks recount ini? Baik, mari kita mulai dengan definition. Baik, selanjutnya kita akan mengecek pemahaman kalian. Ada kurang lebih, there will be 4 questions offered to you. For the first question, what did the text talk about? Okay? Well, absolutely right. And then for the next one, why was March exhausting month for the writer? Good job, great. So, for the third one, why was the writer thought that one of his problems was solved? Well done. And then the last one, have you planned to study apart from your hometown? Okay, good job. Good. I thought you had answered all of the questions given. And then now let's move to the next one. So we come to the definitions of recount text. Baik. Here we go. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity happening in the past. Jadi, bisa kita artikan bahwa teks recount itu adalah teks yang memberitahukan pembaca sebuah cerita atau kejadian atau sebuah aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Nah, dari definisi tersebut, we can conclude that this text is like an experience, personal experience that happened to him or her
exactly. It could be happiness, it could be sadness, and so on. Ya, jadi lebih kepada teks ini menjelaskan pada personal experience atau pengalaman pribadi atau bahkan kejadian-kejadian yang memang terjadi di masa lampau. Nanti akan dibahas ada jenis-jenis text recount. Bisa jadi text recounts ini juga sebuah teks imajinatif, tidak hanya fact. Alright. We come to the social functions of recount text. Nah, tujuan dari recount text ini adalah untuk to entertaining or informing the reader, yaitu untuk menghibur atau memberitahukan para pembaca. Nah, memberitahukan apa? Ya, memberitahukan tadi ada mungkin activity, ada juga mungkin event yang terjadi. Itu social functions dari recount text. Nah, kemudian ada generic structures, okay? Bagian-bagian yang harus ada atau struktur-struktur paragraf yang harus ada dalam recount text. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini is to gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Nah, orientation ini bisa kita sebut juga sebagai introduction, yaitu pemaparan pertama atau pengenalan siapakah orang yang terlibat di dalamnya, kemudian di mana kejadian itu terjadi dan kapan waktunya. Jadi orientation itu lebih menekankan kepada pengenalan siapa yang involved di dalam cerita tersebut. Kemudian masuk selanjutnya ada events, okay? Events is a series of events ordered in a chronological sequence. Nah, events itu adalah runtutan atau rangkaian kegiatan, rangkaian kejadian yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Dari teks yang pertama yang tadi telah kita bacakan ada dua events, ya, series of events yang terjadi secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga ada reorientation. Reorientation ini adalah a personal comment about the event or what happened in the end. Nah, maka bisa juga disebut reorientation ini seperti the writer's impression. Ya, jadi bisa juga kesan dari si penulis itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa generic structures yang ada pada text recount itu ada 3. Yang pertama ada orientation, yaitu introduction. Kemudian yang kedua ada events atau activities or events happen. And then the last one is reorientation. It is like comment of the writer. Kemudian selanjutnya ada, mari kita coba identifikasi dari teks yang di atas mana sih orientation, kemudian mana eventsnya, dan juga mana reorientation. Nah, orientationnya kita lihat bahwa in 2018 I started my study for postgraduate degree at Jogja. Nah, nampak betul di sini bahwa yang include atau involved dalam ceritanya ada I di sini, the writer itu sendiri. Kemudian di mana? Di Yogyakarta. Kemudian kapan waktunya? Waktunya tertera bahwa di tahun 2018. Kemudian selanjutnya ada events. Nah, kita lihat ya, ada 2 paragraf di sini ya. Yang pertama I began my first semester bla bla bla. Itu menunjukkan bahwa aktivitas atau kejadian yang pertama terjadi. Ya, chronological ordernya terjadi di sana. Kemudian yang selanjutnya di paragraf ketiga atau di penggalan paragraf yang selanjutnya ada next, after adjusting, dan seterusnya. Itu kejadian yang terjadi setelahnya, gitu ya. Bahwa ada series event yang terjadi dari mulai kejadian yang pertama dan kedua. Dan yang terakhir reorientation. Penulis di sini memberikan kesan meskipun belajar di Jogja itu sangat hektik atau rushing, tapi penulis merasa sangat senang sekali bisa belajar di Jogja. Itu bisa disebut sebagai reorientation. Baik. Untuk selanjutnya
kita akan bahas language features, oke? Or fitur-fitur atau feature-feature bahasa yang harus ada pada recount text. Yang pertama ada using the simple past tense, past continuous tense, past perfect, dan juga past perfect continuous tense. Ada kurang lebih 4 tenses yang dipakai pada penulisan atau yang lazimnya biasa dipakai saat kita membuat text recount. Yang paling umum sekali yaitu pada simple past tense, gitu ya. Kenapa semuanya tend to past tense? Ya karena kejadiannya sudah terjadi, sudah lampau, maka otomatis language atau tense atau formula kalimatnya terbentuk dari past tense. Nah, seperti apa? Seperti tadi began, kemudian started, kemudian did, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu contoh dari simple past tense. Kemudian continuous, it was studying, dan sebagainya. Nanti bisa kita bahas lebih jauh ya pada pembahasan berikutnya. Kemudian selanjutnya ada frequent use. Nah, untuk frequent use ini adalah kata penghubung ya, is made of words which link events ya, yang menghubungkan events in time ya, such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon as possible, dan seterusnya. Ini meruntutkan ya, sequence gitu ya, runtutan kejadian. Nah, disebut frequent use. Kemudian selanjutnya ada focus on specific participant. Nah, tadi kita lihat di paragraf yang di slide pertama tadi ya. Ada di sana writer I gitu ya. Nah, ini fokus tidak membahas secara general tapi specific participant. Kemudian pada language feature yang keempat, kita mendapati ada di sana yaitu using the conjunction. Ya, untuk menghubungkan dari paragraf 1 ke paragraf selanjutnya bisa menggunakan penghubung atau kata penghubung disebut conjunction. Seperti then, kemudian before, kemudian juga after, dan seterusnya. Dan selanjutnya yang kelima, language feature yang harus ada yaitu using an action verb. Seperti contohnya began, when, stayed. Nah, ini formulasi penggunaan kata kerjanya yang bersifat action verb. Kemudian yang keenam ada the passive voice. Ya, passive voice contohnya the bottle was filled with ink, dan seterusnya. Baik. And then as I have told you in the previous slide, there are 3 types of recount text. The first one is personal recount. Nah, yang pertama, tipe-tipe dari recount text itu ada personal recount. Yang mana personal recount itu membahas discusses about usually retell an event that the writer was personally involved in. Nah, untuk personal recount ini kurang lebih contoh dari teks yang telah disajikan tadi ya, tentang pengalaman belajar di Jogja, bahwa the writer itu langsung involved di dalamnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada factual recount. Nah, factual recount recording an incident. Example, a science experiment or a police report. Nah, kalau factual recount itu adalah mendapati atau dia berada pada kondisi sebagai witness gitu ya, sebagai witness sebuah kejadian gitu ya, atau ikut andil dalam sebuah eksperimen, atau bahkan juga ikut andil dalam suatu aktivitas, kemudian dia menjabarkan atau dia menceritakan tentang pengalamannya itu. Kemudian yang ketiga ada imaginative recount. Nah, kalau imaginative recount ini it tends to imaginary role and giving details of events. For example, a day in the life of a pirate, how I invented. Nah, bisa juga bahwa recount text itu terbentuk atau terbuat dari hal yang memang fiktif ya gitu ya. Jadi kita contohnya membuat cerita bahwa one day with favorite idol contohnya begitu ya, bisa juga. Nah, maka dari 3 teks ini ada personal, kemudian factual, dan imaginative recount.
account semuanya menceritakan past activity atau past experience. Nah, kemudian untuk Quranic Science Approach-nya di sini ada Quran Surah Yusuf ayat 111 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Makana haditsan yuftara walakinna tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsilan kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, dari penggalan ayat surah Yusuf ini kita bisa mengambil ibrah bahwa Al-Quran mencatat atau mengkisahkan kisah-kisah nyata, gitu ya. Ada pelajaran-pelajaran di dalamnya yang kita bisa ambil dan bisa kita petik dari kisah-kisah para sahabat Nabi atau bahkan para Nabi itu sendiri ya, bahwa cerita itu bukan imajinatif gitu ya, bahwa itu fact gitu ya, itu fakta, itu sebuah kejadian yang memang tidak dibuat-buat gitu ya, dan betul adanya. Dan kita selaku umat muslim harus mengimani dan mempercayai seluruh cerita yang ada dalam Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for having English lesson today. Thank you very much. Let's close by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.